harus meninggalkan akal. Itu. Oke, Dayang Pati, selamat bergabung Dayang Pati. Halo, Dayang Pati. Dayang Pati. Ayo silakan buat adik-adik. Adik-adik OTN yang mau mendiskusikan ini ke Babang Faruk silakan. Silakan. Ini ada Joseph, coba. Nih. Kalau memang ada berikan. Berikan satu saja aturan dari Yesus untuk iman Kristen, silakan. Silakan. Nggak akan ada itu. Ada kepo. Halo Harahap, selamat bergabung. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Harahap, ada yang mau disampaikan Bang? Halo. Halo Bang Harahap. Loh, kok nggak ada suaranya ya? Halo Kepo, selamat bergabung. Halo. Ya, Islam Kristen. Kristin. Oke, mau berdiskusi kita di Dinda Kepo. Dinda Kepo. Ya, silakanlah untuk berargumentasi, aku akan menanggapi. Ya. Gini aja Dinda ya, sehubungan karena banyak teman-teman di bawah ya mempertanyakan perihal tentang perkawinan, ya ini kita akan buktikan. Sepengetahuan Dinda Kepo, adakah larangan dari Yesus yang tertulis dalam Bible kalian, di mana Yesus melarang kalian untuk kawin dengan mak kalian, bapak kalian, adik kalian atau saudara kandung kalian? Adakah? Dari Yesus Dinda Kepo. Aku jawab ya bang, bentar, nanti aku jawab, nanti aku naik lagi, aku bentar. Langsung terguncang. Atau jangan-jangan udah kawin dia emak ya kan? Kalian tapping di bawah kan, begitu naik kalian langsung terguncang dan makanya berkali-kali ya Bang Faruk katakan ke kalian tuh nggak ada. Karena kenapa? Kalian di situ diumpamakan dengan domba. Nggak mungkin domba itu diberikan aturan. Nggak mungkin itu. Misalnya. Halo Edix, selamat bergabung Edix. Edix. Ya, selamat bergabung. Islam Kristen sudah. Islam Kristen Dinda. Stop sudah. Yang stop sudah itu kalian. Stop sudah menyembah manusia. Stop sudah menyembah anak orang. Kalau kalian gak kasihan sama sosok yang kalian sembah, kasihanlah kalian sama perempuan yang melahirkan sosok tersebut. Capek-capek mama yang melahirkannya, kalian fitnah anaknya. Gak ada kayaknya kak. Iya benar kan Marbun kan.
Kasihan lu, nggak kasihan kan nama sosok itu, kasihan sama mamanya capek-capek dilahirkan oleh Tuhan kan. Oke, Bunda Sri, selamat bergabung. Halo. Halo. Capek aja lah. Di jalan. Oh, ada si Bintang Fajar ini, udah lama nggak nampak. Gue pikir udah meninggal si Bintang Fajar ini. Halo Bintang Fajar, Islam Karistin. Halo Faruk, iya. Lama nggak nampak kau Bintang Fajar. Kau pikir udah meninggal kau. Agama orang nggak pede kau ya. Agama. Gimana Dinda? Anda panggil saya, kok Dinda aja, enak aja kau. Kau yang Dinda. Kalau gitu on cam lah kau, biar aku tahu kau Dinda atau Kanda. Kau pun nggak aja. Kau di masjid mau aja bahas-bahas agama orang. Nggak pede kau agamamu. Loh. Kenapa malu kau dibahas agamamu, malu? Katanya Tuhan kau jangan membahas agama orang, jangan makin sembahan orang. Kan itu katanya Allah kau. Oke, agama siapa yang ku Nanti si omongin? Bintang Fajar memaki aku, kan katanya Allah kau. Agama siapa yang ku bahas, rupanya agama siapa? Iya, kalau kau bilang Tuhan Oten takut mati, kenapa kau bilang kau bahas-bahas itu di masjid? Nggak ada lagi rupanya. Ini diskusi kita loh Dinda. Bagaimana cara kawin menurut Muhammad? Diskusi kita loh Dinda. Ini kita diskusi, saling tukar informasi Dinda. Di Kristen itu nggak pernah ada orang masuk gereja mengucapkan Muhammad aja. Alah, videoku diputar di gereja, enggak ada. Kan kayak kau, Ustaz kau. Viti ku diputar di gereja. Kau nggak takut mati kayak Silian yang Walon. Viti kau donditan juga Sebentar diputar dulu. di gereja. Jangan simpanlah kebencianmu itu, nanti kayak Yahya Waloni kau mati. Loh, Tuhanmu pun mati. Dia nggak bangkit maksudnya. Kalau bangkit sih kau nggak apa-apa, mati kau. Nah, mana buktinya kalau Tuhanmu bangkit, mana? Orang langsung dia ke sana mana? Enggak ada datanya dia di surga. Galatia 3:13 dia mati terkutuk di kayu salib. Matius 5:25, Matius 25:41 karena dia terkutuk dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama iblis. Kau tahu nggak? Dengar dulu Faruk. Dikatakan di sana di Quranmu, Muhammad itu diutus untuk menyampaikan kabar gembira. Tahu kau kabar gembira? Al-Imran ayat Kabar 45. gembiranya. Kabar gembiranya jangan kalian sembah orang. Tidak ada begitu kabar gembira. Baca Al-Imran itu. Baca Al-Imran ayat 45-mu. Yang namanya kelahiran kabar gembira. Kabar gembiranya itu lam yalid wa lam yulad. Ada kabar gembira itu tidak cuma beranak dan tidak diperanakkan. Kelahiran Isa. Walamnya sesungguhnya aku ini hamba Allah itulah yang kau menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Isa. Bintang, kau curhat kau. Tentang Isa, kelahiran Isa. Udah. Kamu cari kabar gembira. Kok jadi kayak gitu sih Bintang Fajar ya? Kok jadi cengeng dia? Dulu mau diskusi dia, sekarang kok jadi cengeng gitu dia ya? Nabi kami Nabi Muhammad SAW itu memang menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan. Kabar gembira yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah ya berupa janji-janji jannah dan juga keselamatan dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu amilus solihati. Dan juga peringatan kepada siapa? Peringatan kepada orang-orang yang mengingkari Allah, mengingkari nabinya. Peringatan bagi orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Islam. Apa peringatannya itu tadi? Siap-siap kalian, azab yang sangat pedih akan datang kepada kalian. Dan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sosok sembahan itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dialah Tuhanmu. Dialah Allah dan tiada setara dengan dia. Yang setara dengan dia tiada yang setara dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Janji jannah atau surga bagi siapapun yang menyebut Tuhannya Allah dan dia istiqomah atas itu sampai dia meninggal dunia, maka akan datang malaikat kepadanya menyampaikan bahwasanya surga untuk dia, yang tertulis di dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, tidak perlu dia khawatir, akan datang malaikat kepada dia menyampaikan ya bahwasanya Allah telah memberikan surga untuk dia. Berbanding terbalik dengan apa yang dalam kitab kalian. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus berkata, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Yesus dan dia istiqomah atas itu, malaikat akan mengkabarkan kepada dia surga untuk dia. Enggak ada. Tidak ada ayat dalam Bible yang mengatakan seperti itu. Malahan orang-orang yang menyebut Tuhannya Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, berdasarkan Matius 7 nomor 22 sampai 23, itu akan diusir oleh Yesus dan dikatakan si pembuat kejahatan. Bahkan bagi orang yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah manusia, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, dialah si penyesat dan antikristus. Jangan karena ini mau yang bengal kali dibilangi, tapi orang yang kau salahkan. Baik bro. Bang Jaiko barakallahu fikum. Tidak ada gitu loh. Ayat-ayat seperti apa yang dikatakan Quran dalam Bible kalian tidak ada. Dan satu hal yang kalian ketahui, Yesus tidak pernah mengusir, melaknat, mengazab orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Esa. Nggak ada. Nggak ada. Yesus tak pernah mengatakan orang-orang yang menyatakan Tuhannya Esa dialah si penyesat. Tidak ada. Bahkan Yesus menyerukan kepada Tuhan yang Esa, Markus 12 nomor 29. Kalian yang jugul-jugul. Juglian. Oke, Cameron, selamat bergabung Cameron. Yo. Islam Kristen. Selamat malam Kak. Islam Kristen Dinda cair dong Kak Yanti. Islam Kristen Cameron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cameron. Yo. Bagaimana? Where are you from? Ini Islam. Papua. Islam Kristen. Islam. Oh ya, ada yang mau disampaikan, Bang Cameron? Saya butuh dukungan sedikit. Buat? Yang pertama, dukungan supaya saya punya saudara kandung, saya punya rekan-rekan bisa mantap berkeyakinan dan ada orang yang mau datang memualafkan itu. Semua di tempat kami. Oh, maksudnya di tempatnya Bang Cameron itu banyak yang mau syahadat gitu? Ya. Masya Allah. Supaya untuk nanti karena keterbatasan transportasi mungkin ya yang pertama yang paling berat itu. Keterbatasan transportasi, terus jarak yang begitu memang sulit ditempuh untuk orang-orang yang belum tahu lingkungan begitu. Oke, gini Bang Cameron, Anda itu mu'alaf sudah berapa lama? Coba tanya Rasi tuh, dia ustadznya tuh. Ya kan mumpung Anda ada di depan saya. Saya lupa ya, tepatnya kalau tidak salah itu masih bulan puasa kah atau? Oh, berarti tahun lalu ya? Di tahun ini ya? Tidak, baru. Oh, berarti di bulan-bulan 2 kemarin ya? Pokoknya segitu sudah.
Oh, berarti syahadatnya kemarin di Komalnya Rashid. Ya secara real sudah, secara online juga sudah. Tetapi online itu yang mengarahkan itu Rashid itu. Oke, jadi gini, Bang Farouk ini kan juga salah satu, meskipun belum keluar SK ya, saya juga salah satu pengurus di Apologet Islam Indonesia, yayasan ini. Jadi begini, jika memang ada lagi saudara-saudara Papua kita yang ingin bersyahadat, mungkin Bang Cameron itu boleh menggiring mereka ya syahadat di Komal, di mana nanti Bang Zuma yang syahadatkan mereka. Yang pertama, yang kedua ya, kita berharap nanti Bang Cameron itu bisa menjadi pelopor di sana. Ya, pelopor di Papua untuk membimbing atau untuk menjadi jalan ya, untuk menjadi jalan supaya teman-teman atau saudara-saudara muslim kita yang ingin membantu memudahkan urusan-urusan saudara-saudara di Papua yang mau belajar agama. Ya, Bang Cameron bisa menjadi jalannya nanti. Ya, untuk itu coba dibuktikan dululah kebenaran di mana banyaknya saudara-saudara Papua yang ingin bersyahadat. Caranya, suatu ketika nanti Bang Cameron itu mau live, ya kan, koordinasi kepada kita, nanti kita koordinasi kepada Bang Zuma, ya nanti kita yang akan datang ke Komalnya Bang Cameron untuk menyaksikan saudara-saudara Papua yang ingin bersyahadat tersebut. Jika nanti kondisinya sudah real, kita lihat memang mereka bersyahadat, mereka memberikan identitas mereka, ya, insya Allah nanti akan dibuka. Setahu Bang Farouk, ya, pengurus Apologet Islam Indonesia di Papua itu belum ada, setahu Bang Farouk ya. Belum ada. Kita pun berharap ya Apologet Islam Indonesia ada juga di Papua. Dan nanti yang menjadi pelopornya itu Bang Cameron ke depannya, ya, supaya kita juga mengurus dan membimbing para mu'alaf-mu'alaf yang ada di Papua. Kan gitu. Kira-kira Bang Cameron kapan bisa memperlihatkan atau menunjukkan saudara-saudara Papua yang memang ingin bersyahadat itu tadi? Mungkin sekarang mereka ada main-main bola kah, main bola. Biasa kan main bola malam toh, main-main futsal begitu. Oh, saat ini ada? Ada, tapi main futsal. Dorang main futsal lah. Di sini kan sudah jam berapa nih? Sudah 19, 20, 21, 22. Mungkin ke depannya ya, kalaupun kondisinya itu kalau bisa sedikit formal kan. Contoh nih, Bang Cameron di depan kamera, ya kan, saudara-saudara yang mau bersyahadat itu ada di belakang semua. Kan gitu. Jadi nanti saudara Bang Cameron yang menyampaikan hajat dari teman-teman ini belakang. Kalau memang mereka mau bersyahadat, mau 10 orang, 100 orang, kita syahadatkan massal. Nah, kalau memungkinkan nanti bila perlu salah satu ya pengurus dari Apologet Islam Indonesia akan terjun ke Papua. Baik memberikan bantuan langsung ataupun memberikan pengarahan-pengarahan dan juga pemaparan dasar-dasar iman Islam kepada saudara-saudara kita yang ada di Papua. Nah, yang menjadi kendala sedikit, nah ini kan selama ini yang kita ajarkan itu kan mungkin bantuan online juga, mungkin sedikit pencerahan dari lisan, membaca. Tetapi untuk meyakini, memantapkan hati itu, macam dia ingin diskusi langsung dengan orang yang kita bisa sebut ya pemuka agama lah, sedikit pemuka agama. Diskusi secara langsung. Ada tanya bertanya di situ. Oh, kalau tanya gitu jawab ya, tapi tanya bertanya di situ. Boleh di Komal pun boleh, di Komal Bang Farouk boleh. Kalau ada teman-teman Kristen di sana yang mau bertanya tentang iman Islam, ya kan, silakan hadirkan saja. Berdampingan dengan Bang Cameron kan, apa yang mau dia tanya, apa yang diragukannya tentang Islam? Kan gitu. Insya Allah ya Bang Farouk akan bisa memberikan jawaban. Gitu loh. Jadi sudah bisa baca Quran. Bang Cameron sudah bisa baca Quran. Bagaimana? Bang Cameron sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Sebelum itu sudah bisa. Masya Allah. Kalau boleh tahu lah, kalau Bang Cameron lah, ya. Kalau boleh tahu sama Bang Cameron nih, apa alasannya hingga akhirnya Bang Cameron itu ya menerima atau tunduk pada Islam? Alasannya apa kemarin itu? Bukan alasan sih, lebih
ini saya cerita sedikit ya. Asal usulnya itu mempertanyakan kepada diri sendiri. Orang tahu mungkin Papua itu indah, alam yang cukup bagus, hutan yang cukup baik gitu. Ketika duduk di bawah pohon diam-diam begini baru, kira-kira ini siapa yang ciptakan ya? Macam tidak mungkin kalau manusia-manusia mau seperti apa tuh bisa ciptakan barang ini. Itu dalam pikiran kita. Kayak sio ini hutan indah sampai baru. Begitu sudah. Itu menyentuh dari alam saja, alam sekitar biasa kita hidup begitu. Kita lihat laut begitu. Mama ini macam mustahil biar orang smart bagaimana itu dia bisa menciptakan ini kayak mustahil. Kira-kira siapa ya? Dari situ ada tertarik untuk cari tahu begitu. Tidak dengan YouTube, tidak dengan ucapan teman, tidak dengan lingkungan, tapi hanya dari lingkungan sehari-hari saja yang kita biasa berburu, kita biasa cari ikan, kita biasa buru rusa, anyam noken di dalam begitu. Waktu itu Bang Cameronnya Kristen. Cair bro. Bagaimana? Waktu itu abang Kristen. Tidak beragama. Cuma kebudayaan saja. Kebudayaan. Berarti belum pernah Kristen lah ya. Kalau dibilang ateis itu kan ada yang dia percaya. Kalau kita tidak sama sekali tuh. Tidak sama sekali. Matahari tidak, laut juga tidak, pohon juga tidak. Ya tidak saja. Dari kecil berarti Bang Cameron ini nggak pernah bertuhan lah gitu ya, nggak meyakini adanya sosok Tuhan ya, nggak meyakini ya, begitu. Hanya kepercayaan leluhur saja gitu ya. Ya orang budaya kalau misalnya budaya bilang apa ya kita jalan gitu. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Cameron. Ini Bang Kursi ini Bang Kursi ini ya. Ini Bang Kursi ini kan kalau nggak salah ke Bang Cameron nih. Iya, itu ada logo kursi di nama. Iya. Iya yang sadat sama Bang Rasid ya. Nah, itu kan saya sudah bilang tadi di abang atas sana tuh. Iya. Berarti di sini ya Bang Cameron. Ya, pengajaran tentang Kristen belum pernah lah didengar sama Bang Cameron ya. Bukan belum pernah didengar, tapi saya sudah belajar memang. Tapi tidak tertarik terhadap Kristen. Tidak. Kalau boleh satu alasannya kenapa tidak tertarik terhadap iman Kristen? Boleh bicara di sini kah? Boleh. Singkatnya begini, kalau umat Kristen cinta kepada Yesus, kalau umat Kristen mengaku cinta kepada Allah Bapa, puncak paling tertinggi kecintaan dia kepada Yesus adalah menyembah apa yang disembah Yesus. Siapa dia? Allah. Puncak tertinggi dari kecintaan dia kepada Yesus, Nabi Isa adalah menyembah apa yang disembah oleh Nabi Isa tuh. Ini beliau belum belajar Islam loh teman-teman. Tapi mantiknya udah bagus tuh. Kalau kita tanya apa itu ilmu mantik, dia nggak paham ini. Saya rasa nggak paham. Tapi narasinya itu mengarah ke sana kan. Kan keren kata-katanya itu. Memang seperti itu. Makanya saya bilang orang kalau baca Bible itu akan pemikirannya seperti itu. Tapi nggak pernah baca Bible. Dia nggak pernah baca Bible. Nggak pernah kan? Pernah Bang Cameron selesai baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu pernah? Kalau disebut baca, ya saya baca dan pahami dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, semua baca.
Pantas pernah baca. Oh, karena memang begitu teman-teman. Bagi orang-orang yang pernah baca Bible, dia akan berpikir seperti itu. Puncak tertinggi kecintaan orang terhadap Yesus, ya, dia akan menyembah sosok Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya Bang Farouk berkali-kali mengatakan, kalau ada oten yang pernah baca Bible, percaya pada Bible, tak mungkin dia jadi oten. Isi dari Bible, apalagi terkhusus perkataan-perkataan dari Yesus, tidak pernah mengarah ya kepada iman oten. Ini luar biasa ini Bang Cameron. Lanjut lagi Bang Cameron, coba dinarasikan lebih luas lagi tuh penjabaran dari perkataannya tadi. Puncak tertinggi kecintaan seseorang terhadap Yesus adalah dengan menyembah Tuhan yang telah disembah oleh Yesus. Silakan. Ya, kalau maaf nih sedikit macet ya, apa mungkin karena on cam nih, harus biasanya saya cuma on suara saja atau enggak suara diam kamera mati begitu. Iya. Maksud dari pernyataan tadi, puncak tertinggi dari seorang hamba ya atau seorang umat beragama itu mencintai Yesus dengan apa? Dengan dia menyembah apa yang disembah oleh Yesus itu satu poin. Yang kedua itu, bagaimana mungkin seorang hamba ya menyembah kepada dua Tuhan tuh? Tidak akan mungkin seumur hidupnya. Kalau ada seorang hamba mengaku menyembah kepada dua Tuhan, gambarnya aja yang macet. Kalau ada seorang hamba mengaku bahwasanya aku bertuhan, tetapi dia menyembah kepada dua Tuhan, itu perusak tuh. Kalau dua saja sudah perusak, pengkhianat, apalagi 3, 4, dan seterusnya. Jadi tidak akan mungkin seorang hamba mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, itu kacaunya di situ. Jadi Islam datang tiba pada orang yang belum mengenal akal sehat. Islam datang di situ. Makanya disebut orang jahiliyah. Mungkin nge-lag dia teman-teman ya. Mungkin beliau nge-lag teman-teman. Ya, jadi apa yang dia katakan itu benar. Ya, tidak akan mungkin ya dibenarkan sesembahan seseorang yang memiliki dua Tuhan, apalagi 3. Jika dia mengimani memiliki 2 atau 3 Tuhan, ya, maka dia akan memberhalakan salah satu dari Tuhan tersebut. Akan jadi berhala. Begitu. Ketika dia menyembah patung itu, dia tahu patung itu bukan Tuhan, tapi dia yakin melalui penyembahan dari sesajen yang dia letakkan kepada patung itu, maka sampai kepada Tuhannya. Maka sosok patung itu adalah berhala bagi Tuhannya, dan dia anggap itu adalah sebuah kebenaran karena hanya melalui patung itulah dia menyembah sampai sesembahannya kepada Tuhannya. Benar. Tapi beginilah teman-teman ya, kalau kita mendengarkan ya kesaksian dari para mu'alaf ini, keren-keren kan pemikirannya kan, cemerlang gitu loh. Tapi kalau oten, murtadin itu, wih, halu kali cerita kesaksian. Yang dia bilang ketemu Yesus lah, yang dia bilang merasakan mukjizat lah, tak paham. Tidak ada kesaksian dia itu untuk mengajak cara berpikir yang baik, di mana narasi-narasinya itu dia mengajak orang untuk berpikir dan menggunakan akal. Yang nggak ada, halu semua. Aku melihat di langit ada sosok turun, kakinya kotor, cuman pakai kolor. Kesaksian murtadin itu kayak gitu tuh. Satu sosok katanya dia lihat turun dari langit, kakinya kotor, cuman pakai kolor.
Bang Cameron, mungkin di sana udah masuk apa Bang? Maghrib tak Isya ya? Iya, bagaimana? Ya, silakan, lanjut lagi narasinya. Teman-teman mau mendengarkan lagi nih. Ya, kalau ditanya bagaimana saya mempelajari itu semua, kesimpulannya begini, khutbah terakhir Nabi Muhammad itu yang saya baca, mungkin pernah dengar buku The Most 100 Influence in the World, 100 orang berpengaruh di dunia, ya itu ya, mungkin pernah dengar ya. Nah, itu yang pertama ditulis itu Nabi Muhammad. Bahkan orang intelek seperti Albert Einstein dan seterusnya, Gilbert Grape, George Hart, itu tidak diakui keberpengaruhannya di muka bumi ini. Tetapi siapa dia sehingga zaman bisa mengabadikan 1400 tahun lamanya sampai saat ini keberpengaruhannya. Tidak mungkin seorang intelek itu bisa disimpan kepintarannya sampai setahun ini, sampai hari ini. Artinya apa? Nggak mungkin berbohong itu Nabi kalau masih diakui sampai sekarang kepintarannya. Itu satu. Yang kedua, Islam itu datang mendahului kesetaraan manusia. Masya Allah. Itu Islam tuh. Islam datang tiba mendahului kesetaraan. Bahkan sebelum ada peradaban, Islam sudah ada tuh di dalam. Bahkan Islam menciptakan peradaban. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi dari situ saya mulai baca. Ini tidak mungkin, maka saya tafsirkan di akhir bacaan saya. Tidak mungkin ada yang lebih tinggi, kitab yang lebih suci, Tuhan yang lebih mulia, yang lebih agung selain Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena itu tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 23. Bunyinya kurang lebih dia memaknai begini. Al-Baqarah 23, Allah menantang, ciptakanlah ayat ya yang serupa, ya satu ayat yang serupa dengannya, dan ajak penolong-penolongmu. Ditantang, bukan cuma ditantang untuk menciptakan, tetapi diajak. Kau punya, kalau bahasa Papua bilang itu, kau ajak, kau punya jago-jago di situ baru. Coba kalau kau memang bisa, kalau kau memang sanggup, coba. Nah, jadi logika itu yang tidak diterangkan pada yang disebut kitab suci lainnya tuh. Bang Dewa barakallahu fikum. Dan sampai detik ini tidak ada yang mampu menanggapi ya tantangan tersebut. Bukan begitu ya, Bang Amir? Tidak ada, bahkan bukan cuma tidak ada. Baru dengar ayatnya saja dia sudah lari tak kincing-kincing. Iya, betul. Nah, jadi logika itu saya simpulkan pantas Islam menulis satu kata itu baca. Setelah baca bukan diterjemahkan dengan asal-asalan tuh. Jadi perlu akal. Nah, itu. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar ya, Islam itu datang bahkan peradaban. Karena apa? Peradaban itu bisa dibangun dengan adanya sistem. Sistem itu termuat di dalam aturan. Gak boleh gini, gak boleh gitu, gak boleh gitu, gak boleh gini, harus gini, harus gitu. Itu loh, itulah sistem. Dan Islam ini berdiri tegak atas dua hukum. Sunnatullah, sunnah Rasulullah. Dengan kedua hukum ini tadilah terbangunnya peradaban. Kalau tidak ada hukum, mustahil peradaban itu terbangun. Karena apa? Karena manusia yang satu dengan manusia yang lainnya akan berupaya untuk saling membunuh.
ya, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, ya, manusia akan berupaya karena dia ingin memuaskan hawa nafsunya, menghabiskan, menghancurkan seluruh alam semesta ini. Karena manusia juga, antara manusia, ya, dengan hewan, ya, itu tidak akan ada keseimbangan. Tidak ada aturan bagaimana sikap manusia terhadap hewan. Suka-suka dia saja mengkonsumsi hewan tersebut. Dia tidak membutuhkan hewan itu, tapi untuk memuaskan hawa nafsunya, ya, dia sembelih hewan itu, lalu dia berikan, diletakkannya di pinggir jalan, dan dia yakin itu dipersembahkan untuk Tuhan. Padahal sejatinya hewan itu hanya menjadi bangkai, tidak bermanfaat bagi siapapun. Bahkan hanya bermanfaat bagi siapa? Bagi bakteri yang bisa merusak kesehatan dari orang-orang sekitarnya, karena banyaknya bangkai di tempat itu. Akan rusak peradaban. Banyak bakteri di tempat itu, orang pun akan merasakan sakit lalu meninggal, hancur peradaban. Nggak akan hadir peradaban di situ. Nah, benar dia bilang, peradaban itu terbangun, ya, bahkan ketika Islam diturunkan, ya, barulah terbangun peradaban kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta di tempat itu. Ya, yang disampaikan Allah dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran, memberikan pengajaran, ya, sunnatullah Al-Quran, sunnah Rasulullah yaitu hadis, dan menyucikan jiwa. Setiap para nabi, inilah hukum ini tadi teman-teman, untuk apa? Untuk keseimbangan dari peradaban. Setiap para nabi ketika diutus ke dunia ini, diturunkan ke dunia ini, dia membawa syariat, dia membawa hukum. Bahkan ketika Adam saja diusir dari surga, dia bawa hukum. Bawa hukum Adam dibawa ke dalam surga, diusir dari surga, diturunkan ke dunia. Apa hukumnya? Jangan menentang, ya, jangan menentang dan melanggar aturan yang telah disampaikan oleh Tuhanmu. Itu hukumnya. Dari Adam turun ke bawah, semua membawa hukumnya. Dan hukum-hukum itu disesuaikan dengan kehidupan dan jumlah manusia serta kondisi manusia pada saat itu. Waktu di zamannya Adam dan Hawa, tidak ada manusia lain, Adam dan Hawa yang menikah. Tak mungkin Adam itu poligami, karena nggak ada wanita lain selain pada Hawa. Anak mereka tuh dinikahkan secara silang, karena nggak mungkin mereka tidak dinikahkan secara silang, karena tidak ada lagi manusia. Dan pada saat itu syariat itu dibenarkan. Untuk apa? Untuk populasi manusia. Mulai turun ke bawah, maka itu tidak diperbolehkan lagi. Karena apa? Karena manusia itu sudah mulai banyak. Berubah hukum itu tadi gitu loh. Tetapi ketetapannya, ya, ketetapan yang telah disampaikan oleh Allah, ya, kepada manusia itu tidak akan pernah berubah. Apa ketetapannya? Contoh, hakikatnya manusia, dia dilahirkan. Udah, setelah dia dilahirkan, dia mengalami beberapa proses dan juga kondisi. Udah, jika dipanjangkan umurnya, dia tua lalu meninggal. Ada di antara dari mereka yang tidak mengalami tua lalu meninggal, gitu loh. Tapi apapun ceritanya, lahir, meninggal, itu adalah manusia, bukan Tuhan. Jika ada orang-orang yang mengatakan, ya, sosok yang lahir lalu meninggal adalah Tuhan, maka dia menentang hukum Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengingkari hakikat manusia. Karena apa? Itu hakikatnya manusia, bukan Tuhan. Itu luar biasa nih. Teman-teman coba taping teman-teman. Benar nggak aku bilang? Seorang mu'alaf itu kalau berbicara brilian pemikirannya. Ya kan? Terkejut kita, luar biasa kan? Ya kan? Tapi kalau Murtadin ini bang, maaf cakep kayak ODGJ. Berbobot omongannya kayak ODGJ. Benar, Masya Allah. Lanjut Bang Kameron. Perizinannya dulu ya. Kalau boleh tahu, Bang Kameron ini dari mana? Papua. Papua ya. Namanya Kameron ya. Ya. Apa Bang Kameron ini sudah berapa lama mualafnya? Yang bulan 1 katanya Pak. Bulan 1 kemarin.
Iya. Bulan 1 kemarin mualafnya Masya Allah. Apa pertama kali yang ada di pikiran Bang Cameron sehingga menerima Islam? Itu sudah dibahas tadi, itu mundur lagi kita jadinya. Oh, aku belum dengar tadi. Dari Udah. tadi kalian buka Komal. Udah dari tadi, dari jam 5 tadi. Iya dari jam 5 tadi. Gua gak nongol di itu kok notifikasi. Tapi yang terakhir yang penting begini, ketika peradaban itu turun, bahkan Islam menyelamatkan, bukan hanya menciptakan peradaban, tetapi menyelamatkan apa? Orang yang hidup di kekosongan daripada zaman Nabi, orang yang hidup di kekosongan daripada kekosongan Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan sebelum kami mengutus kaum dan golongan tersebut seorang rasul. Wah, ini keren nih teman-teman. Baru berapa bulan dia mu'alaf teman-teman, Masya Allah. Tapi dia tadinya ateis ya Bang Parlo ya? Ya, enggak. Dia bukan ateis. Dia itu seperti agama kepercayaan leluhur gitu. Agnostis tidak percaya, tidak punya agama. Iya. Masya Allah ya, keren banget. Wah, ini kalau jadi memang calon apologet nih, ngeri nih. Narasinya ngeri nih. Aduh, setidaknya kalau seperti Bang Cameron ini 100 edis yang ngadapin dia ini nggak akan mampu ini. Apa yang dia sampaikan tidak ada framingan teman-teman. Ya kan, tidak framing. Dia menyampaikan itu tidak framing. Tapi dia menyampaikan sesuatu itu lurus tuh. Dari kacamata kalau dia dikaji ke dalam pembahasan formil pun, dari kacamata disiplin ilmu, ada disiplin ilmunya. Apa yang disampaikan dia itu disiplin ilmu itu. Bukan hanya ngarang-ngarang saja gitu loh. Tapi entahlah ya, tadi memang dia belajar dengan disiplin ilmu itu tadi. Karena ketika aku tanya dia baca Bible, ternyata dia baca Bible. Ternyata sama Bang Faruk kan, pemikiran itu muncul ketika setelah membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu itu tadi. Ternyata dia juga baca. Maka dia mengatakan tadi kan, makom tertinggi seseorang mencintai Yesus itu dengan dia menyembah Tuhan yang telah disembah oleh Yesus gitu loh. Itu udah hasil dari membaca Bible tadi. Ya silakan, kalau ada lagi silakan Bang Cameron. Kalau mau ngomong Bang Cameron silakan. Ya, terakhir saya tidak bisa lama mungkin karena kita berbeda waktu ya. Saya sudah malam di sini. Tapi terakhir begini. Kenapa Islam sangat berpengaruh pada sistem politik, pada sistem kehidupan, pada sistem apapun yang ada. Bahkan dunia mengakui keberpengaruhan Islam itu. Kenapa? Karena tidak ada dan belum pernah tercipta sejarah intelektual dunia bisa mengkaji secara penuh bagaimana itu kekuasaannya Tuhan, Allah. Belum pernah ada. Iya. Kalau Yesus bahkan sudah diciptakan buku. Michael Reichardt namanya itu. Bahkan sesama agamanya itu dia menciptakan buku. Aku bisa talar pemikiran yang disebut Yesus di situ. Aku bisa tahu, oh ternyata ini fiksi. Ini hoax. Karena bahkan sekelas 100 orang berpengaruh di dunia, yang pertama itu Nabi Muhammad, yang ketiga Yesus itu aja, nabinya saja belum bisa ditalar. Bagaimana keagungannya, bagaimana tingkah lakunya, belum pernah ada orang intelek dunia yang bisa menalar itu semua. Artinya apa? Dia meyakini secara keilmuan dia. Orang kafir ini meyakini secara keilmuan bahwasanya saya tidak setara dan dia tidak bisa disetarakan oleh saya. Itu Islam tuh. Masya Allah. Jadi satu-satunya cara jembatan untuk menangkap semua peraturan Islam, semua yang diperintahkan oleh Allah, satu saja, akalmu sehat. Iya. Masya Allah. Akalmu sehat. Itu pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai SS, tetapi akalmu buruk, Islam tolak kau mentah-mentah itu.
Bahkan Ya. sebelum kau lahir, Islam sudah ada itu ayat. Ayat itu sudah ada sebelum kau berpendidikan tinggi. Ayat Islam sudah ada sebelum engkau menjadi seorang akademisi, menjadi seorang debater, seseorang seorang pendeta handal kan. Ayat itu sudah ada sebelum kau lahir. Kau lahir tahun 90, 80, 70. Islam 1400 tahun. Dan tidak mungkin ada kebohongan yang bertahan selama 1400 tahun tuh. Tidak akan mungkin. Masya Allah, Masya Allah. Itu ya menariknya Islam ini ya. Ya, Contoh tidak kayak Bang akan Faro. bertahan. Kebohongan, mungkin saya bisa membohongi seseorang sepanjang waktu, saya bisa membohongi orang sewaktu-waktu, tetapi Islam tidak akan pernah bisa dibohongi sepanjang waktu. Masya Allah. Iya, kerennya Islam ya. Kayak Bang Faro, kayak Bang Cameron ya. Dimana kita itu orang-orang yang masuk Islam itu benar-benar mereka yang menggunakan akalnya. Menggunakan akalnya dengan baik sehingga dia bisa berpikir. Inilah kehebatannya nih. Jadi tanpa kita sadari, Allah itu sebenarnya menunjukkan Islam itulah benar. Dari mana kalian akan membuktikan bahwa Islam itu benar? Nanti akan ada orang-orang yang tidak beragama Islam berbondong-bondong masuk Islam dan mereka akan menceritakan bagaimana perjalanan mereka untuk menuju ke Islam. Itu. Jadi Allah itu sudah menceritakan, menunjukkan, sabarlah kalian. Nanti akan ada di luar sana. Mereka tidak beragama Islam, tapi mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nanti mereka yang akan menceritakan bagaimana Islam itu. Sudah. Jadi Islam ini tidak perlu diceritakan, tidak perlu dibenarkan oleh orang yang lahir Islam. Kenapa? Karena kalau orang yang lahir Islam menceritakan tentang Islam, mereka akan mengatakan itu berbohong. Allah kan dia memang udah lahirnya Islam, dia berbohong, dia begini, itu sebabnya nanti kayak kami ini, kami lah yang menceritakan tentang Islam itu, maka tidak akan ada kebohongan di situ. Nah itu kami, Islam itu benar loh, benar. Kami sudah menjalankannya, kami sudah membuktikannya. Jadi kamilah pembela-pembela Islam yang luar biasa bersama saudara iman kami yang lahir Islam. Masya Allah, setiap manusia punya kelebihannya masing-masing. Itulah hebatnya. Jadi coba, kalau kalian oten-oten yang di bawah ya, oten-oten, ayo tunjukkan atau naik kalian ke sini, tunjukkan kepada kami siapa murtadin yang paling hebat, yang paling hebat. Naik ke sini, lawan, terserah salah satu di antara kami, lawan. Kita tunjukkan apakah murtadin yang bisa menceritakan tentang kekristenannya atau seorang mualaf yang bisa menceritakan tentang keislaman. Ayo kita tunjukkan. Maka biarkan netizen di bawah yang akan menentukan mana yang benar, Kristen atau Islam yang benar. Ayo naik kalian di sini. Jadi nggak usah kalian berkoar-koar. Ya, ayo kita tunjukkan, ceritakan bagaimana kekristenan di murtadin. Kami akan ceritakan bagaimana keislaman selama kami mualaf. Keren kan? Keren kan? Udah. Jadi kalian di bawah netizen, gak usah kalian panas. Oke? Naik kalian ke atas. Dan inilah Islam. Jadi kalian gak perlu, ya saudara imanku yang lain Islam, gak perlu capek-capek menceritakan tentang Islam. Karena kalian akan dikatakan berbohong. Biarkan kami yang para mualaf akan menceritakan Islam itu memang benar. Karena itulah kami masuk Islam. Masya Allah. Ya mungkin itu siapa kan si Bang Cameron kan waktunya terbatas, katanya mau turun tadi ya. Karena di sana waktu udah malam. Ya, sebelum turun Bang Cameron ada nasihat yang bisa antum sampaikan terkhusus kepada teman-teman kita Kristen ini. Karena apa? Saya minta Anda memberikan nasihat karena saya yakin dan percaya ya perjalanan spiritual Anda dari non-Islam menuju Islam itu melalui Iqra, membaca. Seiring dengan Iqra, maka Anda mentadaburi, yaitu belajar. Maka sampailah ilmu itu kepada Anda. Ya, karena saya yakin perjalanan itu adalah perjalanan yang luar biasa gitu loh. Dimana setiap perjalanan itu tadi mengasah akal dengan begitu kuat gitu loh. Hingga Anda melihat kebenaran dan kebenaran itu tidak bisa ditolakkan. Adakah nasihat yang mau disampaikan kepada teman-teman kita Kristen ini? Bang Cameron, silakan. Ya.
Mungkin saya ambil tutup layar aja supaya jangan macet ya. Nah, Iya. pesan terakhir untuk Kita naik sini Kak, itu juga mualaf Bang Paru, baru mualaf ya. Risti Panjaitan naik Kak, ceritakan kepada kami, ayo kita ceritakan mualaf-mualaf sini. Lanjut Bang kameraman. untuk apa pesannya begini. Kebaikan atau moral itu hanya bisa dibatalkan oleh perilaku baik dan buruk seseorang. Tetapi logika hanya bisa dibatalkan oleh masuk akal atau tidak masuk akal. Estetika hanya bisa ditolak dengan bagus atau tidak bagus. Artinya apa? Kalau logika hanya bisa dibatalkan dengan masuk akal atau tidak masuk akal suatu ajaran, kita lihat ajaran yang disebut suci, ajaran yang disebut sakral, ajaran yang kitabnya dianut sampai saat ini, masuk akal atau tidak. Dari mana muncul kalimat masuk akal itu? Islam sebelum peradaban ada di bumi, Islam yang pertama kali menciptakan itu tuh. Makanya ayatnya ikro, hanya sesederhana itu. Ikro, di balik kata ikro itu kamu membaca tetapi harus akalmu sehat. Kalau kamu membaca ya tetapi akalmu sakit, kamu akan tolak mentah-mentah. Tidak akan diterima tuh. Kau mau setinggi sekolah setinggi apa tetapi akalmu buruk, cara membacamu pun akan buruk. Jadi di balik kata ikro itu ada makna yang besar. Apa? Aku harus membaca kitab suci dalam keadaan akal sehat. Terima kasih. Aduh, Masya Allah. Ini nggak mungkin hanya sekedar membaca. Wallahi, ini nggak mungkin sekedar membaca. Pasti beliau ini punya guru nih. Ya, karena pemaparan dia itu tentang Iqra itu tadi adalah ilmu pemaparan yang aku dapat dari guruku dulu. Yang sedikit ini Bang Cameron. Ya, sedikit nih. Kalau boleh tahu, ya. Antum itu berguru ke siapa di Papua itu? Siapa sih ulama hebat kita di Papua itu? Kalau disebut ulama hebat itu sampai saat ini saya belum pernah ketemu. Tetapi ulama yang saya yakini atau kepintaran yang Allah titipkan kepada saya saat ini dengan cara saya bisa berbicara. Ilmunya ini antum dapat memang pure dari membaca. Bukan pengkajian langsung tatap muka melalui tatap muka kepada guru. Tidak pernah dan belum pernah. Pure Membaca dalam keadaan akal sehat. Masya Allah, bisa gitu ya teman-teman ya. Ini jauh lebih luar biasa dia nih dari Bang Farouk ini. Saya ada beberapa dulu ketika di awal Islam kan ada beberapa kitab itu saya baca, tapi saya tidak puas hanya dengan membaca gitu loh. Saya menemui para guru-guru untuk membahas itu, apalagi saya bahkan sedikit kalau saya baca hadis atau balago, usul fikih itu sampai wah itu semua baca murni membaca. Satu-satunya jalan untuk kita bisa membaca cara pola pikir aturan main Islam itu dengan cara membaca dengan akal sehat, sesempurna dan sesimpel itu. Masya Allah. Jadi beliau ini Bang Paro belajar otodidak. Ya, itu tidak otodidak itu tidak disebut dengan otodidak. Tidak ada orang yang Islam, ya tidak ada orang yang belajar Islam dengan otodidak, tidak ada. Dia membaca kitab. Jadi setiap kitab, setiap buku dalam Islam, yaitu mengandung unsur disiplin ilmu. Hanya saja ya untuk kita mengetahui ya disiplin ilmu apa yang dikandung dalam kitab ini, kita harus bertemu sama gurunya, tapi itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib kita mengetahui itu gitu loh. Tapi ketika isi dari kitab itu, ketika isi materi itu, ilmu itu dia paparkan kepada orang sudah bisa mencerna.
Oh ini makomnya lari kemari nih yang disampaikan nih. Oh ini makomnya lari kemari nih yang disampaikan nih. Oh ini makom yang disampaikan ini lari kemari nih. Ya, orang bisa tahu tidak ada karang-karangan dari dia. Dan kita yakin apa yang dia sampaikan itu adalah hasil dari pembelajaran dia ketika dia membaca. Tidak ada otodidak. Tidak ada ilmu otodidak dalam Islam. Karena Nabi Muhammad SAW pun memahami segala sesuatunya dan dia akan menjadi Nabi bukan otodidak. Ya, tetapi melalui pertemuan pertama kali kepada Jibril di Gua Hira pada saat itu. Ya, sebelumnya terima kasih Bang Faruk ya dan Ibu Mu'alaf ini untuk waktu kesempatannya. Lain waktu kalau saya ada ini kita bisa naik berjumpa lagi. Tetapi closing statement dari Akal Sehat, saya setiap hari Bang Faruk, saya di sini makan ikan dari laut. Dan bagian paling enak dari sama kayak Yesus, mantap. Sebentar. Dan bagian paling enak dari ikan itu adalah kepalanya. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala oten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Paro udah serius sekali dia, sampai dekatkan telinga aja dia Bang Paro serius sekali dia, sampai didekatkan telinganya di apa itu, udah serius sekali dia, Karena gini tuh, ya. Aku itu termasuk orang yang senang mendengarkan nasihat, ya kan? Aku senang mendengarkan kajian, ya kan? Apalagi kajian orang yang memang ketika belajar itu dia gimana dibilangnya ya? Hasil dari dia belajar itu bisa dilihat dari cara berpikirnya dan rapinya tutur katanya, gitu loh. Jadi ketika kita ngobrol sama dia tidak ada yang sia-sia teman-teman. Itu bisa menambah ilmu kita, kan gitu. Makanya kalau ada orang-orang seperti itu ngomong, itu saya dengarkan. Aku pun nama guruku begitu, noise kok itu noise. Aku pun gitu. Kalau udah pada poin-poin klimaksnya, guruku ngomong sampai gini gitu. Sampai gitu aku. Tujuannya apa? Jangan sampai ada yang terlewatkan. Sama seperti sebuah hidangan yang lezat teman-teman. Kalau udah lezat kali makanan itu, satu butir pun jatuh ke tanah, ke lantai atau ke meja, akan kalian ambil kan? Kalian jilat, kalian makan begini. Karena nikmatnya. Belum 5 menit. Iya. Karena apa? Karena ilmu itu jauh lebih lezat dari segala kelezatan yang ada di atas bumi ini. Kali pertama aku ketemu Cameron dan kali pertama aku menemukan mu'alaf yang baru beberapa bulan tapi luar biasa cara berpikirnya, dan aku yakin dia sudah belajar dan membaca selama bertahun-tahun lamanya. Bang Faruk. Ya, Bang Dangker mungkin ada yang mau disampaikan abangku Bang Dangker menanggapi ke apa tadi? Sebelum Bang Dangker dulu, sebelum Bang Dangker. Bang Paro, ece-ecenya kumur tadi, coba kau tanya. Gimana pengalaman, coba tanya. Ece-ecenya tadi nih, kau tanya gimana? Ya gimana itu pengalamannya ketika mengenal Islam? Silakan. Anakku murtadin, lu kenal Islam? Ece-ecenya murtadin. Janganlah. Jadi murtadin itu jangan diumpamakan diri kita dengan murtadin teman-teman. Jangan hati-hati. Ece-nya kan kalau murtadin kan. Ece pun nggak mau. Soalnya